Astaga Minu, bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Aku bahkan tidak membiarkan Nawab untuk bicara. Bagaimana caraku memperbaiki kesalahanku? Bagaimana? Hah, Minu? Minu, apa yang kau lakukan? Kau telah merusak berkasnya. Aku sangat menyesal sayang, karena aku proposalnya harus diajukan kembali. Aku tidak tahu berapa waktu yang dibutuhkan. Minu, proyek ini sangat penting bagi Nawab. Itu sebabnya dia melakukan apapun yang aku katakan demi tanda tanganku, Minu. Karena kesalahanku semuanya berantakan, Minu. Tapi aku akan memperbaiki kesalahanku. Segera kau siapkan surat-suratnya, bukan hanya tanda tanganku, aku akan mendapatkan tanda tangan gubernur juga. Dengan secepatnya. Minu, kau siapkan proposalnya, aku segera kembali. Tapi kau mau kemana? Aku telah membuat kesalahan besar, aku harus minta maaf kepada Nawab. Hei, Raja, ayo makanlah bersama kami. Tidak kalian saja yang makan. Raniku pasti akan membawakan makanan untukku. Dengar Raja, kau ini sangat beruntung memiliki istri seperti dia. Istriku itu menganggur saja di rumah, tapi dia tidak membiarkan aku makan sepotong pun tanpa mengejekku. Sedangkan istrimu, dia seorang pemimpin. Namun dia merawatmu dengan sangat baik. Bagaimana bisa seperti itu? Kurasa Rani paling mencintaiku di dunia ini. Akulah yang paling utama untuknya, dan yang lainnya belakangan. Tuan Nawab, aku tahu kau marah kepadaku, tapi itu kesalahpahaman. Aku telah melakukan kesalahan. Nyonya pemimpin wanita, aku pikir kau punya akal meskipun kau seorang wanita. Kau sudah menyalahgunakan kekuatanmu dan melampiaskan permusuhan denganku. Ini membuktikan bahwa seorang wanita egois bisa melakukan apa saja. Aku mungkin terkenal, tapi aku tidak egois, Tuan Nawab. Jika aku punya ego yang besar, aku tidak akan datang ke rumahmu untuk minta maaf. Kau sudah selesai minta maaf, pergi dari sini. Kau mungkin tidak punya sopan santun bicara dengan tamu yang telah datang ke rumahmu. Tapi aku punya sopan santun untuk memperbaiki kesalahanku. Aku sedang menyiapkan surat-suratmu. Tidak perlu melakukan apapun. Aku tidak ingin apapun. Kau bahkan tidak bisa melakukan. Karena seorang wanita seharusnya tidak melakukan tugas yang penting. Mereka tidak tahu cara. Ini adalah kesalahanku. Meski tahu karakter wanita, aku percaya padamu. Tapi aku tidak akan mengulangi kesalahan itu. Tuan Nawab. Cukup! Karena aku kehilangan sesuatu yang berharga. Aku tidak ingin kehilangan hal lain. Sebelum aku melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Keluarlah sekarang. Nyonya pemimpin, haruskah kau membuat suamimu menunggu lama? Minu, di mana Rani? Apa dia baik-baik saja? Iya Tuan, dia baik-baik saja. Aku kesini atas perintahnya. Sebenarnya dia sedang mengerjakan beberapa pekerjaan penting. Pekerjaan ini sangat mengganggu kehidupanku ya. Ini sangat mengganggu istriku. Suatu hari nanti aku akan menangani pekerjaan yang dia lakukan. Iya Tuan, tapi Tuan makanlah dulu. Aku hanya akan makan dengan Rani saja. Tuan, sepertinya Rani akan datang lama. Tidak peduli berapa lama, dia pasti akan datang menemaniku. Baiklah. Terima kasih. Meski menjadi pemimpin itu sangat merepotkan bagiku untuk mendapatkan berkas. Entah berapa banyak kesulitan yang dihadapi orang biasa. Nyonya sudah waktunya untuk pulang. Ya sudah, aku lanjutkan saja besok. Nyonya, tanah yang kau coba hubungkan ke kantor gubernur, tanah itu akan dilelang. Iklannya sudah diterbitkan di surat kabar. Coba kau lihat, Nyonya. Minu, kau sudah siapkan berkasnya? Iya sayang. Lalu apa yang akan terjadi? Setelah tanda tanganmu, lalu tanda tangan gubernur. Pekerjaan ini membutuhkan banyak waktu. Aku tidak punya banyak waktu, Minu. Aku perlu tanda tangan gubernur pada berkas ini dan hari ini juga. Kakak, ayolah makan. Adik, aku sudah bilang aku tidak lapar. Kau bilang bahwa
Apapun yang dilakukan Tuhan adalah yang terbaik. Apapun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Orang-oranglah yang merusak segalanya. Nyonya pemimpin wanita. Karena rasa permusuhan pribadinya, dia menciptakan rintangan untuk tujuan mulia. Semoga Tuhan tidak memberikan musuh seperti itu. Nyonya, gubernur masih belum kembali. Tapi semua orang di kantor bilang kalau dia telah... Mungkin dia pergi menemui temannya. Atau dia terjebak dalam suatu pekerjaan. Jangan khawatir, Nyonya. Anda pulang saja ke rumah. Begitu dia kembali, aku akan menghubungi Anda. Baiklah kalau begitu. Tolong simpan berkas ini baik-baik ya. Baiklah. Ada apa ini? Nyonya, ini adalah berkas yang harus diperiksa oleh gubernur. Jika dia kembali larut malam, maka inilah hal pertama yang akan dia lakukan. Bagaimana jika gubernur lupa melihat berkas Nawab di tengah begitu banyak pekerjaan? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalau begitu tinggalkan saja. Aku akan menunggu Pak Gubernur. Baik, silakan duduk. Pernahkah kau melihat hal mustahil terjadi? Lihat saja sekarang. Sejak dulu para istri menunggu suami mereka dengan kelaparan dan kehausan. Dia adalah suami pertama yang kelaparan. Dan dia menunggu istrinya di sini sendiri. Rasvir Singh, ada panggilan untukmu. Aku seorang istri yang sangat buruk, bukan? Aku tahu, Raja. Kau pasti marah kepadaku. Aku telah melanggar janjiku. Tapi aku akan membuat kesalahan besar hari ini. Dan kau tahu, bukan? Tidak cukup hanya menerima kesalahanmu. Kesalahan... Saat memperbaikinya, kau malah melupakan aku sekarang. Ya tentu saja, Raja. Aku memang melupakanmu. Itu sebabnya aku menelponmu. Beritahu aku, kau siapa? Sudah terlambat untuk menelpon Rani dan berbasa basi. Aku menunggumu, tapi kau tidak datang. Percayalah padaku, Raja. Aku juga sangat merindukanmu. Tapi kau punya pekerjaan yang mendesak, kan? Dan kau tidak bisa datang ke sini, maka selesaikanlah pekerjaanmu. Raja, apa kau sudah makan? Hari ini tidak ada yang berjalan dengan baik. Oh Dewi, aku harap semuanya baik-baik saja besok. Hadirin sekalian, tanah berharga ini bisa menjadi milik kalian dengan harga murah. Lokasinya tepat berada di pusat kota. Percayalah padaku, siapapun yang membeli tanah ini akan menjadi makmur. Jadi tawarlah dengan murah hati. Tawaran akan dibuka dan dimulai dari 8 kror. 8,5 kror. 9 kror. 9 kror 1. Aku berjanji kepadamu, Ayah. Aku akan membuat sekolah untuk anak-anak perempuan di tanah ini atas nama ibu. Nyonya? Apa gubernur sudah datang? Belum. Aku tidak akan memakan makanan penjara. Kau harus membawakan makanan untukku setiap harinya, Rani. Aku tidak mengerti. Apakah istrimu yang licik atau kau sendiri yang... Suami yang bersembunyi di belakang istri mereka tidak akan keberatan dengan ejekan orang. Rani tidak berpikir untuk membantu orang seperti dia. Rani sampai lupa untuk menemui suaminya. 17 kror 1, 17 kror 2, 18 kror. 18 kror. Ada yang lebih tinggi lagi? Tawaran terakhir 18 kror. 18 kror 1. 18 kror 2. 18 kror.
maaf karena telah mengganggu pelelangan ini, Tuan. Tanah ini tidak bisa dilelang. Secara hukum, tanah ini tidak bisa dijual. Nawab Iqbal Khan ingin membuat sekolah untuk anak perempuan di tanah ini. Dia sudah mengajukan proposalnya kepada saya. Tapi karena ada kesalahpahaman, saya mendapatkan berkas usaha bir, bukan berkas pembukaan sekolah. Jadi saya menolak proposalnya tanpa mendengar penjelasannya. Awal yang kau bicarakan telah menghancurkan pria, keluarga, dan banyak rumah di negara ini. Kau ingin memberikan racun itu kepada wanita. Saat saya mengetahui kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Jika Nawab mengajukan proposal lagi, maka tanah ini akan hilang. Jadi saya memutuskan untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan saya pergi ke gubernur dengan berkasnya. Salam, Pak. Pak, ini proposal Nawab Iqbal Khan. Dia ingin bangun sekolah untuk anak perempuan di tanahnya. Jika Bapak tidak tanda tangan proposal ini akan jadi ketidakadilan untuk gadis-gadis miskin. Jika ini terlambat Bapak tanda tangani, maka tanah itu akan hilang, Pak. Dan Tuan Nawab akan merugi. Pak, ini adalah kasus khusus. Tolong tanda tangani. Aku minta maaf karena ketidakpercayaanku dan kesalahpahamanku padamu. Aku telah menyalahgunakan kekuasaan dan juga posisiku. Aku seharusnya tidak mengambil keputusan dengan buru-buru. Tapi aku berjanji kepadamu, aku tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Aku juga minta maaf. Kau seorang wanita. Jadi aku pikir kau pasti orang yang lemah. Tapi sebenarnya, kau lebih dari pria ketika mengenai pekerjaan dan juga dedikasi. Aku sudah membuat kesalahan. Aku sudah salah mengira tentang dirimu tanpa mengenal dirimu. Seharusnya aku tidak melakukannya. Aku minta maaf karena itu. Terima kasih atas apa yang sudah kau lakukan untuk memenuhi impian ayahku. Terima kasih banyak. Aku merasa hidup kakak akan berubah. Untuk pertama kalinya, dia minta maaf pada seorang wanita. Banyak hal tampaknya berubah sekarang. Tehnya. Teh panas. Teh. Tuan, teh panas, Tuan. Minumlah dan dinginkan pikiranmu. Hati-hati kakak, terlalu banyak kebahagiaan tidak baik. Apa yang harus dilakukan, adik? Aku sangat senang hari ini. Sebuah beban besar telah terangkat dari hatiku. Kalau begitu, ayo berpesta. Tentu saja, tapi tidak sekarang. Nanti malam. Aku harus pergi ke suatu tempat. Kakak mau kemana? Ada pertemuan. Sejak kapan kakak membawa parfum ke pertemuan?
Raja, aku tahu kau sangat marah kepadaku. Aku sungguh minta maaf. Aku membutuhkan waktumu, Rani. Aku tidak membutuhkan maafmu, tapi waktumu. Waktu di mana aku punya hak di sana. Aku tahu pekerjaanmu itu penting. Itu sebabnya aku tidak pernah mengganggumu selama jam bekerjamu, kan? Aku selalu mendukungmu dalam setiap keputusan, kecil atau besar. Tapi waktu yang tersisa hanyalah milikku, dan aku tidak bisa berbagi denganmu. Kau lupa selama seharian ini, aku telah menunggumu untuk datang. Sekarang siapa yang lebih penting bagimu, Rani? Aku atau Nawab? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Tapi jam kerjamu sudah lama selesai. Aku telah melakukan kesalahan dan sangat penting untuk memperbaiki kesalahanku. Semua orang membuat kesalahan, Rani. Tidak ada yang sempurna. Belajarlah untuk hidup dengan kesalahan. Kau membuat kesalahan kemarin, dan kesalahan itu akan diperbaiki pada hari ini juga. Raja, tanah Nawab akan dilelang hari ini. Kalau aku tidak... Tidak ada konstruksi yang bisa dibangun hanya dalam sehari saja. Aku rasa ada cara lain untuk bisa membantu Nawab, kan? Tapi kau tidak memikirkannya. Untuk membuat Nawab bahagia, kau sampai melupakanku, suamimu sendiri, pada kebahagiaan Rajmu. Kau harus memutuskan, Rani, yang mana yang kau jadikan sebagai prioritas. Pekerjaanmu atau aku? Ayo buka! Buka pintunya! Cepat buka pintunya! Seseorang, tolong lakukan sesuatu! Selamatkan dia! Tuan Nawab Sahab, syukurlah kau datang. Nusrat menutup pintunya dari dalam. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Aku khawatir dia akan lakukan sesuatu. Selamatkan dia! Rani, apa yang terjadi? Ayo bangunlah. Apa yang terjadi, Rani? Hah? Ayo bangunlah. Ada apa, sayang? Hah? Ada apa? Rani? Aku merasa sedih, Ibu. Aku tidak pernah membayangkan aku akan melukai perasaan Raja. Hari ini aku menghancurkan hatinya. Dia mendukungku di setiap langkah. Hari ini dia merasa aku telah meninggalkannya. Aku tidak bisa mendukungnya. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri, tidak akan pernah. Nusrat, buka pintunya! Nusrat! Nusrat, buka pintunya! Nusrat! Nusrat! Nusrat, buka pintunya! Nusrat! Minggir semua! Minggir! Nusrat! Kau tidak memiliki hak apapun dalam hidupmu. Hanya aku yang berhak. Apapun yang menjadi milikku tidak bisa kemanapun tanpa izinku. Nawab Iqbal Khan memiliki hak atas hidup dan matimu. Kau mengerti itu? Kau bahkan tidak bisa mati tanpa izinku. Jika kau melakukan ini lagi, tidak ada orang yang lebih buruk dari aku. Aku tidak mengerti, Tuan Nawab Sahab. Kau itu terbuat dari apa? Setiap malam kau membayar harga yang bagus untuknya. Dan sekarang dia ingin bunuh diri.
Raja, aku melihat bulan dan sedang memikirkanmu. Dan kau, Raja, kau sangat marah. Tapi tidak masalah. Besok adalah hari ulang tahunmu. Besok aku akan memberimu hadiah spesial dan menenangkanmu. Apa yang terjadi, Raja? Apa kau merindukan istrimu? Rani sangat mencintai aku. Dia merawatku dengan sangat baik. Dan aku malah marah padanya tadi. Masalahmu ini adalah masalah yang langka, Raja. Apa kau harus mencintai istrimu? Lihatlah aku. Aku punya 4 anak. Aku masih belum jatuh cinta padanya. Rani orang yang tidak pernah mencintai dan tidak akan tahu apa arti cinta. Sawaria, 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 Luar biasa. Tuan Nawab di sini. Ya? Salam untukmu dari orang yang kau kenal, Thakur. Thakur Baldewsing. Thakur, maaf. Saat ini aku sedang buru-buru. Aku juga terburu-buru. Terburu-buru untuk mendapatkan bidadari yang paling indah di tempat ini. Tadi malam, apa terjadi sesuatu? Gadismu telah datang ke tempat ini. Lalu sampai kapan kau akan menyelamatkannya? Aku sudah membayar 2 kali lipat pada Sapnam untuk gadismu. Tapi sialnya gadismu itu membuat keributan seperti itu. Apa yang harus aku katakan, ha? Tidak masalah. Jika tidak hari ini, maka bisa hari lain. Aku masih bisa sabar menunggu. Karena aku yakin dia akan menghabiskan malam-malamnya denganku. Kau telah menamparku, ha? Kau berani menamparku hanya karena Nusrat si pelacur itu? Dia adalah milikku. Jika dia milikmu, kenapa kau menyimpannya di rumah bordil, ha? Karena begitu seseorang memasuki rumah bordil, dia tidak bisa datang ke rumah. Dan ingatlah satu hal, Thakur. Nusrat berada di rumah bordil, tapi dia tidak bisa dibeli. Kalau begitu kau jangan menjualnya. Sewakan saja untuk 1 malam. Thakur! Tuan Nawab Sahab, Tuan Thakur, apa yang kalian lakukan? Jika kau menawar harga untuk Nusrat lagi, tidak akan ada yang lebih buruk dariku. Dia menegaskan haknya, seolah-olah dia adalah suami Nusrat. Aku harus mencari tahu apa yang jadi masalahnya.
Kau telah berani menamparku, Nawab, dan kau harus membayar untuk itu. Raja, kau minum tehmu dulu. Aku sedang tidak ingin. Hari ini semua tahanan akan diberikan makanan dan minuman gratis atas namaku. Sesuai keinginanmu, Nyonya. Terima kasih. Bisa aku bicara dengan Raja? Tentu, Nyonya. Rajveer Singh, ada panggilan dari istrimu. Lihatlah, dia langsung tidak marah seperti itu. Ini luar biasa. Ini keluhanku. Dia tidak punya waktu bicara denganku, tapi hari ini hari ulang tahunku, dia menelponku mengucapkan kata-kata yang penuh kasih. Tentu harus kudengar. Tunggu sebentar. Kau itu adalah suaminya. Dan kau harus menunjukkan ketegasanmu sebagai suami kepada istrimu, Raja. Kau harus ingat, Raja, semakin tegas seorang suami, maka istrimu akan selalu berada di sampingmu. Tolong katakan padanya, aku tidak mau bicara. Nyonya, ternyata dia menolak berbicara dengan Nyonya. Aku rasa dia sangat marah. Tidak masalah. Nanti aku telepon lagi. Tapi apa kau bisa membuat persiapan untuk ulang tahun Raja? Jangan khawatir, Nyonya. Ini tanggung jawabku untuk menyiapkan ulang tahun Raja. Terima kasih. Rajaku sangat dramatis. Kau sangat menyakiti aku. Tapi tidak masalah. Hari ini aku pasti akan menenangkanmu. Penawaran mana yang berlangsung sepanjang malam, Iqbal? Aku juga sudah memintamu sebelumnya. Jangan ikut campur masalah pribadiku. Aku tidak peduli. Aku ikut campur atau tidak, tapi orang lain pasti akan ikut campur. Ketika itu terjadi, maka nama keluarga besar ini akan ternoda. Stigma ini tidak akan pernah terhapus. Masih ada waktu, Iqbal. Sekarang kuasai dirimu. Oh iya, kau akan membuka sekolah untuk anak perempuan, bukan? Ibu yang baik tidak akan mengirim anak perempuan mereka ke sekolah seperti itu, di mana pemiliknya menghabiskan malamnya dengan para pelacur yang ada di luar sana. Jangan lupa batasanmu, Ibu. Selama kau ingat batasanmu, aku akan selalu ingat sopan santunku. Jika aku melupakan sopan santunku, itu tidak akan baik untukmu. Apa kau tidak punya anggrek? Aku hanya punya satu karangan bunga. Dia yang membelinya. Permisi. Iya. Maaf jika Anda tidak keberatan. Bisa Anda memberikan ini kepadaku? Tapi aku datang untuk membeli ini. Tolong cobalah mengerti. Aku membutuhkan ini lebih daripada dirimu. Bagaimana kau bisa tahu aku tidak membutuhkan ini? Sebelumnya aku minta maaf. Sebenarnya suamiku sangat menyukai bunga-bunga ini. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia bahkan sangat marah kepadaku. Aku pikir dengan memberinya bunga ini akan menenangkannya. Tapi ya sudahlah. Tunggu. Ini. Tapi kau? Tidak masalah. Buatmu saja. Kuucapkan terima kasih banyak. Omong-omong, untuk siapa aku membeli bunga-bunga ini? Aku membelinya untuk persembahan. Tapi kau membelinya untuk cinta. Keduanya adalah hal yang sama. Jadi tidak masalah. Kau lebih butuh ini daripada aku. Terimalah. Terima kasih ya. Namaku Rani. Dan namamu? Nusrat.
Tidak, tidak. Biarkan saja, tidak perlu. Terima kasih, Nusrat. Ini sudah larut. Kenapa Rani masih belum datang untuk menenangkanku? Mengapa persiapannya berlangsung? Aku dengar beberapa menteri akan datang. Persiapan sedang berlangsung untuk menyambutnya. Semua orang hanya peduli pada pemimpin. Tidak ada yang peduli pada raja. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Setidaknya hari ini kau bisa melakukan sesuatu yang istimewa untukku, Rani. Apa yang kau pikirkan, Raja? Ya, kau benar. Seorang pria harus tegas. Sekarang lihat saja, kecuali Rani minta maaf kepadaku. Aku tidak akan mau bicara padanya. Walau apapun yang sedang terjadi. Apa berita itu benar? Iya, Raja. Persiapan untuk ulang tahun Raja. Apa yang kau katakan, itu akan terjadi. Aku akan pergi. Hari ini hari ulang tahun putraku. Akan ada perayaan. Itu terlalu berlebihan. Minu, cepatlah, aku harus pergi. Sudah duduk saja. Tidak cocok pria sepertimu berdiri demi kehormatan wanita. Nyonya pemimpin wanita, kau harus datang untuk memeriksa tanahku. Setelah kau melakukannya, aku tidak akan mendapatkan sertifikat keberatan. Aku juga sudah menyiapkan surat-suratnya. Simpan saja, aku akan memeriksanya nanti. Sebentar saja. Ini penting, Nyonya pemimpin wanita. Apa yang kau pikirkan? Apa aku tidak punya pekerjaan lain selain pekerjaanmu? Apa yang lebih penting bagi pemerintah daripada pekerjaan untuk rakyatnya? Kau kelihatan khawatir. Bisakah aku membantumu? Tidak perlu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa masalahnya? Aku sudah menghubungi Raja 10 kali untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi dia tidak mau bicara denganku. Karena pelelangan tanahmu, aku tidak bisa pergi menemuinya. Dia merasa aku tidak memperhatikannya. Tapi tidak masalah. Aku akan pergi sekarang dan menenangkannya. Wanita India. Maksudmu? Itu adalah kebiasaan lama. Seorang pria kesal dan si wanita mulai menenangkannya. Itu terjadi di masa lalu dan itu akan selalu terjadi. Itu tidak akan pernah berubah. Kenapa bisa begitu? Karena wanita itu lemah. Ketika seorang wanita marah, prianya tidak pernah menenangkannya. Karena dia tahu bahwa kekuatan wanita dan kegigihan wanita akan segera hilang. Lupakan saja. Kau adalah seorang wanita. Pergilah ke suamimu. Tunduk kepadanya. Minta maaf. Bersujud di kakinya. Pergi dan tenangkan dia. Aku tidak akan tunduk di hadapan Raja. Orang yang melakukan kesalahan yang harus menunduk. Aku tidak melakukan kesalahan. Jika kau merasa kau tidak melakukan kesalahan, jangan pergi menemuinya. Kau tidak bisa melakukan itu. Naop itu gila ya. Dia bicara omong kosong. Aku tidak bisa memahami pria ini. Tapi aku juga tidak melakukan kesalahan. Mengapa Raja marah kepadaku? Entah menteri mana yang akan datang hari ini. Aku akan diam di selku saja. Rani ada di sini. Dia akan datang dan minta maaf padaku pastinya. Ketika seorang wanita marah, pria tidak pernah menenangkannya. Jika kau merasa kau tidak melakukan kesalahan, jangan pergi menemuinya. Apa kalian lihat itu? Dia tidak mau menemui aku. Iya, Raja. Dia melihatmu tapi dia mengabaikanmu. Dan polisi mengatakan bahwa dia telah menelponmu 10 kali. Kau harusnya bicara dengannya. Tapi kau bilang kalau aku harus tegas, bukan? Ya, tapi aku tidak bilang kau harus keterlaluan. Aku harus segera bicara dengannya sekarang juga.
Aku rasa karena sikapku, Rani menjadi lebih marah padaku. Raja bahkan tidak mau menatapku. Apakah aku melakukan kesalahan dengan mendengarkan Nawab? Bagaimana jika Raja marah? Tapi bagaimana jika Raja marah? Raja akan datang untuk berbicara denganku. Pengumuman penting. Kalian akan segera tahu perayaan apa ini. Sebentar lagi akan ada yang memberitahukannya. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang anak bernama Baja yang tinggal di istana. Dia sangatlah pemarah. Dia tidak punya teman. Kemudian seorang gadis datang ke istananya. Baja memanggil gadis itu Kadal. Awalnya keduanya sering sekali bertengkar. Mereka terus saja bertengkar. Awalnya ada banyak perkelahian. Kemudian mereka saling mengerti bahwa orang yang kau lawan itu adalah orang yang kau cintai. Kadang-kadang mereka menyembunyikannya, kadang-kadang mereka mengakuinya. Mereka sering saling mengejek. Kadang hati mereka bersatu, kadang tidak. Tetapi mereka berdua terpisah untuk waktu yang lama. Tapi bunga bermekaran lagi di taman dan mereka juga bersatu kembali. Dia adalah pangeran istana, dia adalah putri jalanan. Kemudian mereka jatuh cinta lagi dan menikah. Perkelahian dan ejekan itu penting dalam pernikahan. Perkelahian ini juga merupakan alasan cinta. Mari kita selesaikan perselisihan, keduanya melakukan kesalahan, mari kita saling memaafkan. Mari kita saling memaafkan satu sama lainnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Rajbir Singh. Pada kesempatan ini, pimpinan mengadakan pesta untuk semua orang. Terima kasih, Kadal. Aku belum pernah mendapat hadiah seperti ini sebelumnya. Aku masih belum memberimu hadiah. Ini hadiahmu. Selamat ulang tahun. Bunga kesukaanku. Terima kasih. Kau sudah melakukan banyak hal untukku. Kau sungguh sangat mencintai aku. Kenapa sikapmu seperti itu? Jadi apa yang terjadi? Sikapku berhasil? Apa yang seseorang jelaskan padaku, itu telah berhasil. Bagus. Aku terkurung dalam penjara dan kau belajar tentang cinta dari seseorang. Siapa teman baru itu? Bukan teman, tapi dia mungkin akan menjadi teman. Aku merasa iri sekarang, Kadal. Mataku adalah cermin jiwaku, Raja. Lihatlah. Apa kau melihat ada orang lain selain dirimu? Aku terkunci dalam penjara. Itu sebabnya aku bertanya-tanya apa yang kupikirkan. Sekarang tidak lagi, Raja. Ini.
surat-surat jaminanmu. Rani, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Apa aku bebas? Pemerintah membebaskan aku sekarang? Tidak, Raja. Aku yang akan membebaskanmu, bukannya pemerintah. Hari ini bukan hari ulang tahunmu saja, tapi juga hari kematianmu. Raja! Sekarang apa gunanya Rani tanpa raja? Bersiaplah Rani, aku akan mengirimmu pada raja.